Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Atika Riaryadi dari PPDS Anestesi. Kita kali ini kembali lagi di podcast Anestesi spesial Ramadan. Bersama saya ada Dr. Taufik Siswagama, spesialis anestesi, yang kali ini alhamdulillah meluangkan waktunya berkumpul bersama kita di sharing ya dok ya. Kali ini kita bisa bilang sharing tentang hikmah dari pandemi COVID-19. Baik, langsung saja kita perkenalkan diri dulu dengan monggo dokter, silakan dokter. Baik, terima kasih Mas Radika. Apa kabar nih Mas Radika? Alhamdulillah baik dokter. Baik ya. Ya, jadi saya mungkin mau perkenalkan singkat ya Mas Radika ya. Saya adalah tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang ya. Keseharian saya di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif ya. Selain sebagai tenaga kesehatan, saya juga sebagai pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Sehari-hari sebagai dokter anestesi, saya melakukan tugas-tugas di kamar operasi, kemudian di ICU ya, di UGD ya. Kemudian kebetulan karena fokus bidang saya di manajemen nyeri ya, jadi penanganan nyeri ya, nyeri kanker, nyeri kronik dan nyeri akut ya, Mas Radika. Kurang lebih begitu Mas. Jadi saya sudah sebagai dokter sejak tahun 2013 di anestesi ya. Nah ini kita langsung saja dok. Ini dari pengalamannya dokter itu mungkin dokter bisa ceritakan sedikit tentang pengalamannya bertemu dengan pasien-pasien dengan kondisi terutama critical ill, terutama pasien-pasien dengan udah stadium akhir dari COVID-19 dok. Iya Mas Randy ya. Jadi mungkin hampir semua dokter-dokter juga mengalami ya kondisi gawat-gawatnya COVID itu ya. Jadi tetapi sebagai muslim yang membuat pada waktu itu saya betul-betul ingat ya, kita berserah diri kepada Allah ya, sehingga sebelum saya ingat ya, sebelum ada kejadian berarti waktu itu dok ya? Iya betul. Jadi begitu di UGD kita mau pakai baju itu kan mencekam sekali, kita selalu berdoa ya, berdoa sama Allah, ya Allah lindungilah kami ya dari bencana ini, dari pandemi ini. Selalu berzikir pada waktu itu dan itu makanya hikmahnya di sini. Akhirnya lebih banyak berdoa ya, lebih dekat ya. Allah ya. Demikian. Kalau pengalaman yang bisa dokter ambil kan itu banyak. Kalau nggak terhitung, kalau kita bilang pasien yang dokter periksa, pasien yang selama ini dokter visit di dalam ICU COVID, itu ada nggak dok pelajaran yang dokter bisa ambil? Kadang tersirat, kadang kita bisa, waduh, pasien-pasien yang udah kayak gini kok masih tetap ibadah atau gimana? Itu ada nggak dok? Iya, ini Mas Randy, ya, Mas Radika ya. Jadi kebetulan ya pada waktu kejadian COVID begitu banyaknya kasusnya ya, pasien-pasien yang masuk luar biasa banyaknya. Saya juga mendapati guru-guru saya ya yang menjadi panutan saya, itu juga tidak terkecuali mereka juga banyak yang terkena COVID ya. Mereka yang menjadi pasien di ICU COVID, dan dari sana saya banyak melihat ya, guru-guru saya itu luar biasa ya. Beliau itu rata-rata begitu sabar ya menghadapi penyakitnya walaupun dalam kondisi sesak nafas ya. Yang saya betul-betul teringat gitu ya, mereka betul-betul tidak banyak mengeluh gitu ya. Lebih sabar ya, gitu. Betul sabar begitu. Saya beberapa kali begitu visit selalu kan kita selalu menanyakan bagaimana kondisinya dokter, bagaimana kondisinya Pak, pasien yang lain, dan kami selalu melakukan sama ya. Kita ingatkan waktu sholat, pada waktu sholat, kemudian kalau memang belum bisa wudhu ya, kita ajarin untuk tayamum untuk yang belum bisa gitu ya. Intinya karena kami merasa bahwa pandemi ini adalah sesuatu yang didesain oleh Allah menjadi ujian buat kita, maka selain kita melakukan upaya-upaya medis untuk memberi pertolongan agar mereka bisa sembuh, tapi kita juga mengingatkan mereka bahwa ini semua adalah desain dari Allah ya. Jadi ini ujian buat kita, baik kita sebagai dokter dan mereka yang sebagai pasien, dan terutama guru-guru kita yang kebetulan saya ingat itu, mereka betul-betul kita tanya, dok, ada keluhan apa? Mereka menjawab,
nggak ada masalah, masih baik-baik saja. Padahal saya tahu tuh saturasinya sudah mulai turun. Sudah turun ya, 70%, 80%. Nah, kemudian di situ saya mengambil ada pelajaran yang saya ingat betul ya. Ternyata orang-orang dengan COVID ini mungkin Allah berikan pahala syahid itu dipermudah karena apa? Ternyata orang-orang yang meninggal dengan COVID ini mungkin kita juga banyak baca ya bahwa ternyata orang COVID ini mengalami kondisi yang disebut sebagai hypoxia ya. Jadi dengan kondisi saturasi yang rendah pun ternyata mereka masih bisa sadar dan mereka masih bisa melakukan sesuatu dengan tenang. Yang berbeda dengan pasien-pasien yang lain yang bukan karena COVID ya. Kalau Mas Rendika juga lihat ya, itu pasien-pasien saat ini yang bukan COVID ya, kalau saturasinya sudah menurun, wah bahkan 90 di bawah itu udah gelisah banget. Otak itu sedih begitu gelisah paling sering, marah-marah macam-macam. Pada kondisi pasien COVID ini berbeda. Saturasi sudah turun 80, tapi dia masih tenang, masih bisa berzikir untuk orang-orang yang mengingat bahwa ini ujian buat mereka. Banyak yang saya lihat itu mereka berzikir ya kepada Allah ya. Kemudian pada kondisi semakin kritis ya, di mana saturasi itu semakin turun, secara medis kita harus menyampaikan bahwa ini harus dilakukan upaya pertolongan darurat dengan dilakukan pemasangan ventilator ya, dengan intubasi ya. Karena begitu saturasi turun di bawah kondisi normal ya 80, 70 kalau dibiarkan lama-lama pasti akan buruk. Kita tidak ada pilihan lain. Upaya yang harus kita lakukan dengan intubasi dipasang ventilator. Dan walaupun kita tahu ya pada saat itu tidak banyak pasien yang bisa selamat setelah dilakukan intubasi ya, karena memang paru-parunya luar biasa rusaknya dengan COVID ini ya. Nah ini yang menjadi memori saya yang bisa saya ingat terus ya, bahwa orang-orang yang saya kenal ya itu begitu tenangnya menghadapi kematian ya. Kemudian pada waktu kita mau melakukan pemasangan endotracheal tube ya, di intubasi, tidak sedikit dari mereka yang minta izin untuk berwudu dulu, banyak yang gitu ya, minta sholat dulu ya sebelum itu. Kemudian setelah melakukan itu mereka dengan tenang mempersilahkan kita melakukan pemasangan endotracheal tube dan dipasang ventilator. Dan akhirnya ya tidak sedikit dari mereka yang akhirnya mungkin itu adalah terakhir mereka bisa berbicara. Dan pada waktu itu kita sebagai tenaga medis yang berada di posisi itu juga berusaha mengingatkan dan menyadarkan mereka ya, kita selalu mengingatkan agar mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat sebelum melakukan intubasi. Sehingga kami berharap kata-kata terakhir itu berupa mengucapkan 2 kalimat syahadat itu bisa mereka lakukan, mereka ucapkan, sehingga mudah-mudahan ya mereka itu kalau, dan mereka banyak juga yang nggak tahu tolong pada waktu itu, dan ucapan terakhirnya itu menjadi ucapan yang menutup kalamnya, menutup ucapannya, sehingga mudah-mudahan mereka termasuk golongan orang-orang yang meninggalnya dalam kondisi syahid. Nah, ya. Itu dia. Seperti itu. Mungkin Dan itu Mas Randi, itu tidak semua orang bisa seperti itu ya. Orang-orang kondisi normal yang tidak sakit COVID, itu saya melihat di ICU itu susah seperti itu. Karena begitu kondisi sudah menurun, saturasi turun, biasanya mereka sudah tidak sadar dan tidak bisa lagi mengucapkan seperti itu. Dan kebanyakan mereka harus dipasang ventilator berhari-hari, dan itu mungkin tidak bisa seindah meninggalnya orang dengan COVID-19. Di setting dulu ya, untuk mereka bisa beribadah dulu. Nah, seperti itu ya. Dan luar biasanya mereka bisa itu tadi mengucapkan 2 kalimat syahadat yang tidak mudah itu diucapkan oleh orang lain yang meninggal dalam kondisi normal. Kalau kita yang masih normal gini sih mengucap 2 kalimat syahadat mungkin kita remehkan kadang gitu ya, Dok ya. Dan pada saat sakaratul maut itu kita bisa melihat dibandingkan dengan pasien-pasien yang lain. Itu pasien yang lain itu kadang-kadang ada yang kesulitan sekali mengucapkan seperti itu. Ya itu memang dikatakan tidak mudah kalimat itu diucapkan ya. Dan orang-orang COVID ini mungkin Allah mudahkan mengucapkan kalimat itu karena dengan kondisinya itu membuat mereka bisa melakukan. Nah itu yang menjadi memori saya, Mas Andika. Waduh, banyak sekali pengalamannya dokter. Ini mungkin highlightnya yang bisa kita ini adalah orang-orang yang dokter rawat, terus kemudian orang-orang yang kena COVID, itu tingkat kesabarannya mungkin ya yang akhirnya bisa kita pelajari. Terus kemudian tetap istiqomah tadinya ya, Dok ya. Tentang gimana mereka menghadapi
pandemi ini kena ke mereka, terus kemudian mereka tetap bersabar. Kita banyak sekali pengalaman yang kita dapat dari Dr. Taufik. Semoga dok ini dapat tersalurkan dengan baik dok. Jadi semua orang tidak hanya tenaga medis, tapi juga semua masyarakat luas itu dapat terima dengan baik pesan yang dokter sampaikan tadi. Harapannya memang seperti yang dokter sampaikan, kesabaran, terus kemudian tetap berikhtiar sesuai dengan keilmuan masing-masing. Dokter, mohon maaf dokter, kita udah sampai di penghujung. Aduh dokter, sayangnya waktu kita tidak banyak dokter kali ini. Mungkin kita bisa sambung di episode selanjutnya. Akhir kata, saya Randika Aryadi bersama saya Dr. Taufik Agustinus Pagama, spesialis anestesi. Undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.